Babu tahrimi ihtiqaril muslimi, bab tentang haramnya meremehkan orang Islam. Orang Islam itu ya orang Islam. Nanti dimaknai muslim itu orang yang berserah diri. Nanti ada selain orang Islam itu hukumnya diberlakukan sama dengan orang Islam itu, yaitu kafir dhimmi kan itu. Ya kafir dhimmi ya. Kafir dhimmi itu kafir yang tidak memerangi orang Islam, atau non muslim yang tidak memusuhi Islam. Itu hukumnya sama dengan orang Islam. Nah, diharamkan meremehkan orang Islam, berarti juga diharamkan meremehkan non muslim yang dhimmi kan itu. Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 berfirman, yang tadi sudah saya bacakan artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok orang itu mentertawakan sekelompok yang lain. Janganlah satu kaum mentertawakan, meremehkan kaum yang lain. Bisa jadi yang diremehkan itu lebih baik daripada yang meremehkan. Dan janganlah para wanita menertawakan atau meremehkan para wanita yang lain. Bisa jadi yang diremehkan itu lebih baik daripada yang meremehkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Mencela diri itu kan tidak bersyukur toh. Mencela itu putus asa toh. Kok aku cuma begini. Ya. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Mencela berarti tidak konangah, tidak menerima, mengingkari diri itu. Dan janganlah sekalian saling memanggil dengan panggilan yang buruk, dengan lakop yang buruk. Panggilan seperti itu, memanggil dengan panggilan gelar yang buruk itu adalah kefasikan. Setelah orang itu beriman, enggak boleh saling memanggil dengan nama buruk yang tidak disukai orang itu. Misalnya Rizal memanggil Alif. Nah, namanya kan Alif, manggilnya Rizal misalnya Ceng Kucing, nah, misalnya gitu ya. Padahal Alif enggak suka. Nah, itu fasik itu dosa. Kecuali kalau si Alif malah bangga suka. Nah, dipanggil Alif malah enggak suka, ini dipanggil kucing, nah ya itu enggak apa-apa, malah baik. Karena kadang-kadang orang itu suka dipanggil dengan nama panggilan yang tertentu kan itu. Gundul, tuyul misalnya itu. Nah, itu fasik. Nyerang komentator YouTube sih jan itu. Ada komentarnya, gundul, tuyul. Dan siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, tidak bertobat, tidak berhenti. Jangan saling meremehkan, itu haram. Masing-masing orang punya kelebihan, punya kekurangan. Itulah. Apalagi orang Islam. Islam itu membuat seseorang menjadi berharga di hadapan Tuhan kan itu. Islam kan berpasrah diri ya. Orang yang berpasrah diri di hadapan Tuhan, kepada Tuhan, itu berarti kan dia mewakilkan dirinya kepada Tuhan toh. Ya, kalau kita hina berarti menghina Tuhan dong. Orang itu sudah pasrah sama Tuhan. Itu.
Nah, ini disebut janganlah para perempuan meremehkan perempuan lain. Ya. Biasanya perempuan ini sok berlomba eksistensi itu. Secara psikologis loh. Secara umum loh ini. Nah, kalau laki-laki kok masih berlomba eksistensi ya berarti ya perlu ganti kelamin. Jadi kalau di zaman akhir, zaman wes akhir bumi ini goyang itu ya. Apa-apa itu ya macam-macam tuh. Secara umum kan begitu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Humazah. Ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi tiap-tiap orang yang membicarakan keburukan dan menjelek-jelekan. Oh, celaka, oh, diar. Karena diartikan neraka wel. Wailun itu kan celaka. Tapi itu juga nama neraka. Neraka wel. Neraka wel bagi orang-orang yang humazah, lumazah. Yang suka memburuk apa itu? Menggibah dan mencaci maki. Di dunia celaka, di akhirat masuk neraka, namanya neraka wail. Neraka dengan nama celaka. Wailun itu kan celaka, itu juga nama neraka. Makanya kalau tidak bisa tidak kita itu mengkritik seseorang, itu dalam hati tidak boleh sedikit pun kita itu melupakan bahwa orang itu juga ada kelebihan kebaikannya. Yang kedua, jangan pernah kita menyebut namanya, apalagi lengkap bersama gelar-gelarnya. Jangan. Tuh. Ya mengkritik itu biasa, mengkritik orang, perilakunya orang itu. Kenapa tidak disebut namanya? Karena yang kita kritik itu perilakunya bukan orangnya. Kalau sudah si gundul, pacul, tuyul, mulutnya busuk lah itu sudah hano itu sudah melanggar ayat wala tanabazu bil alqab kan itu toh. Dan yang kedua mencaci maki ya semacam. Tuh. Terpaksanya kita itu nggak bisa ngampet bener, ya jangan ditulis lah. Dan jangan diomongkan ke banyak orang lah. Nah sekarang itu untungnya itu ada sosmed, ada YouTube, ada yang lain-lainnya. Sehingga kita itu bisa tabayun dengan lewat media itu. Jadi tabayun itu tidak harus mendatangi. Gitu. Kok enggak tabayun Pak Kiai, mbok didatangi, diberitahu. Memang kurang kerjaan, ngurusi istri aja udah capek. Gitu. Ya sampaikan aja di YouTube. Kalau keliru kan nanti biar dibantah kan gitu. Biar diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ya, jangan meremehkan orang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, cukuplah untuk seseorang itu menjadi buruk kalau dia meremehkan saudaranya sesama orang Islam, sama orang beragama. Seseorang itu sudah terbukti buruknya kalau hobinya meremehkan orang. Kan itu. Hobinya meremehkan orang berarti kan dia suka meremehkan kan berprasangka buruk terus lah itu. Jelas buruknya itu karena prasangka itu menunjukkan siapa orangnya kan ya. Prasangkanya buruk terus ya berarti orang itu buruk kan itu. Nah cara menghindari itu semua orang itu ada kelebihannya. Kan itu. Lebih jauh lagi semua orang itu adalah ciptaan Tuhan. Kan itu. Kalau kita mencela karya Tuhan berarti kan mencela Tuhan itu. Nah yang boleh kita tidak cocok, tidak setuju kita cela itu perilakunya, perbuatannya, omongannya. Itu loh. Kelakuannya. Itu boleh. Dan itu pun tidak usah menyebut namanya. Lebih baik lagi kalau tidak sempat melihat, jadi ya nggak tahu kalau orang itu salah macam-macam nggak lihat. Makanya para wali itu kadang-kadang
kholwat, menyendiri, bertapa supaya tidak lihat, tidak dengar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, tidak masuk surga orang yang di hatinya ada satu seberat semut yang kecil dari kesombongan. Kalau di hatinya orang itu ada kesombongan kecil saja, seberat semut yang paling kecil saja, nggak bisa masuk surga. Maksudnya nggak bisa masuk surga itu, tidak masuk surga itu, sampai dosanya kesombongan itu diampuni Allah atau harus ditebus dengan di neraka gitu loh Mas. Orang yang ada kesombongannya naudzubillah di hatinya, itu dia tidak masuk surga. Maksudnya sebelum Allah mengampuni. Nah cara Allah mengampuni ada kalanya diampuni gitu saja, nggak usah diapa-apain kan itu. Ada kalanya itu diampuni Allah tapi harus ditebus di neraka dulu sampai dosanya itu bersih kan itu. Maksudnya gitu. Kemudian ada seseorang bertanya pada waktu itu, ada seseorang yang suka kalau pakaiannya itu bagus dan sandalnya itu juga bagus, pakai yang bagus-bagus. Apakah itu termasuk sombongan itu maksudnya? Rasulullah bersabda, sungguh Allah itu jamil, maha indah, dan yuhibbul jamal, dan suka yang indah-indah. Enggak apa-apa, Allah itu maha indah dan suka yang indah. Itu ya. Makanya kalau qasidah ya harus indah. Itu toh nadanya indah, hadrahnya indah, bagus itu loh menurut ukuran-ukuran ilmu musik. Nyanyi juga yang indah-indah. Karena Allah itu jamil yuhibbul jamal. Berpenampilan kalau bisa ya yang indah. Itu toh, indah dan wangi ya toh. Kucel, kumal, pesing, mantap, berbakat menjadi dukun. Nah, kalau yang jadi dukun ya harus gitu, jangan mandi, jangan ini itu. Pakaian udah dipakai 15 kali atau berkeringat berkali nggak usah dicuci, nanti dipakai lagi. Ya. Gitu. Berengut, jadi dukun bakat banget. Gitu. Tapi karena setan kan seneng tuh, pusing-pusing. Nah, biasanya santri nek rawas pada itu, anggere dileboni santri kok dadi makseng. Nah, kaosnya sudah dipakai 20 kali enggak dicuci-cuci kok. Piye? Ya dicuci kalau pakaian udah kena keringat, keringatnya agak banyak ya dicuci. Ya. Badannya juga dicuci. Mandi 2 hari sekali, santri mandi 2 hari sekali ya menghafalkan Quran ya enggak hafal-hafal kan ngono toh. Pengen yang ini yang santri-santri yang menghafalkan Quran itu pengen cepat ya. Salat hajat sudah. Nah bersihnya badan itu juga harus. Itu salat hajat tapi badannya itu wetsing. Nah, malaikat mau mendekati kan ya. Ya piye nek malaikat enggak dekat kan berarti setan yang dekat. Itu diajari ayat-ayat setan kan. Satanic verses. Penggemar God Bless zaman dulu. Tuh, ya santri iki wangi, nek iso lho, bersih. Mandi sekali. Enggak pakai sabun. Oh, mandi yo wonten jerum neng sawah. Ya piye iki? Punya uang ya Pak, ya minta Arifin, nanti Arifin biar minta saya. Loh enak atau santri laki-laki. Nek santri perempuan oh, jangan minta Arifin. Santri perempuan minta Arifin, minta dikawin. Gitu. Ya apa sih minta dikawin, ya apa sih nek karo Arifin. Oh jangan minta sabun. Gitu. Nek perempuan, santri perempuan ya minta sapa. Nah, minta ibunya Ami dirawani. Genjler sisan.
minta anu Mbak Latif, gitu. Aku nggak ada sabun ya Mbak, minta, nggak apa-apa, nanti ben minta aku. Gitu. Mah dijawab, aku juga nggak punya, aku minta sama Pak Kiai aja disemayani, wayos. Biar, itu ya. Mandi, ya, ono santri ra mandi ya, santri zaman Demak lho, zaman kerajaan Demak lho. Kerajaan Demak santri kita setahun 2 kali aja mandinya. Ngamalke niku ya Pak. Tabarukan. Jawono lah. Biar bersih gitu loh, biar badan bersih, ora panunan. Santri kok panunan lah ya tukoke obat ngono lho. Ora ndedet njaluk si Arifin, nanti Arifin njaluk saya, minta saya belikan opo kalpana, kalpadol, apa sapa lah. Apa diobong. Nah, kalau dulu Mbah Tohari itu kalau gatel itu anu pakai obor dibakar. Nek berani ya boleh. Tabarukan Mbah Tohari itu. Gatel diobong Mbah Tohari. Nek kowe melonyoh tak jamin Mbah Tohari ya ora apa-apa wali ya. Nah, itu ya. Mandi zaman Rasulullah aja air itu di tempat Rasulullah itu kan sulit, mahal. Itu orang Islam aja disuruh Rasulullah minimal sehari sekali mandi. Gitu. Minimal sehari sekali. Itulah. Karena Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Gitu. Pakaian kalau bisa ya yang indah, disetrika. Gitu. Ono setrika tau, Vin? Ya, ada apa ya laundrek ya ta. Wong tua orang nedet ya dicuci sendiri, setrika sendiri. Kalau bisa loh. Kan yang bagus dan itu ta. Ora broto-brotan. So broto-brotan kecing meneh. Ayo. Kasihan nanti waterku nek pas ngaji ini kayak ana santri mukim kecing. Tiba-tiba ada santri lajon meninggal dunia. Ah, itu mesti mergo kuwi, keracunan itu. Jangan ya, biasanya santri kalau tidak diingatkan apalagi yang laki-laki. Apalagi yang laki-laki di mana-mana itu biasanya malas mandi, malas. Nah, itu, janganlah dibersihkan. Minimal sehari sekali, syukur 2 kali. Apalagi nek pakai tarekote Mbah sapa? Git. Mbah Abu Santo ya, setiap mau sholat harus mandi. Iya, kowe arep ngamalke kuwi ya iso. Oleh.